hideungan ini. Biasa mah kaset. Kaset lah. Iya, baik. Jadi poin pertama disunahkan mendahulukan bagian kanan ketika berwudu, terutama kaki dan tangan. Poin kedua, at-tayammun yatasawwar bainal yadaini wa rijlain bi khilafil wajhi. Adapun wajah dan kepala itu sulit kita menyebutkan mana kanan mana kiri. Jadi muka dan kepala mah itu tidak ada istilah dahulukan yang kanan dari yang kiri karena dia memang tidak ada kanan tidak ada kiri. Masa dari sini gitu kan? Atau kepala dari sini ya. Jadi itu disesuaikan dengan bentuk dari posisi kepala dan wajahnya itu. Kecuali telinga ya. Kecuali telinga ya, kalau mau dahulukan yang kanan. Jadi seluruh anggota tubuh ketika berwudu itu dahulukan yang kanan. Ya, kecuali muka dan kepala karena tidak terbayangkan mana kanannya mana kiri misalnya. Poin ketiga, ajma'al ulama ala annal yumna aw tayammuna fil wudu laisa biwajib. Tapi Bu, mendahulukan kanan dari kiri itu tidak wajib. Tayamun itu mendahulukan kanan dari kiri itu tidak wajib, tapi sunnah saja. Tayamun, mun pakai nun, tayamun dari kata yamin. Dari kata yamin, yamin itu kanan, maka mendahulukan yang kanan dalam bahasa Arab disebut tayamun, meyaminkan, meyaminkan gerakan. Nah ternyata tayamun itu sunnah. Jadi andaikan kita ketika berwudu tiba-tiba kelupaan malah kiri dulu, itu sah wudunya. Ataupun tiba-tiba kok kita malah kiri dulu lalu kanan, itu wudunya sah. Karena mendahulukan kanan itu hukumnya mustahab saja atau sunnah saja, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Maksud tidak wajib itu andaikan kita tidak ngeh, tidak sadar, tidak ingat tiba-tiba kiri duluan dan kanan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Falau qaddama shimal, andaikan orang berwudu mendahulukan yang kiri daripada yang kanan, ajza itu cukup dan menjadi sah wudunya. Tetapi tidak mendapatkan keutamaan sunnah. Kemudian poin keempat, annal yamin taj'alul lil a'malil tahirah wa tuqaddam fil ahwalil mustatabah wa shimal laha lima siwa dzalik. Nah, kaidah umumnya bagian kanan adalah bagian yang disunahkan didahulukan dalam perkara-perkara yang mustatabah, perkara-perkara yang thayyib. Apa thayyib itu, Bu? Baik. Makanya ada bang thayyib itu sebenarnya bang thayyib itu artinya teh si abang yang baik gitu. Tetapi bang thayyib yang umum di masyarakat itu yang 3 kali lebaran tidak pulang. Sampai diabadikan oleh sebuah lirik lagu, bang thayyib 3 kali lebaran tuh pulang-pulang. Nah, kaidah umum mengatakan bagian kanan itu disunahkan didahulukan dalam perkara-perkara yang thayyibah, yang baik. Adapun perkara-perkara yang tidak baik, maka dahulukan yang kiri. Dahulukan yang kiri. Contoh, mohon maaf, beristinja atau toharoh, membersihkan najis setelah buang hajat, itu Nabi memerintahkan, ada sebuah larangan, janganlah diantara kalian menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat bebersih. Ya. Kemudian saat masuk kamar mandi juga sama, disunahkan melangkahkan kaki kiri. Jadi dalam perkara-perkara yang tidak baik atau tidak terhormat, maksudnya itu tidak sesuatu yang tidak dimuliakan gitu, gunakan bagian yang kiri. Bebersih itu pakai kiri. Ada orang terbalik, ari makan ku kenca, ari bebersih ku katuhu, aya begitu. Orang-orang barat begitu. Ai bebersih ku katuhu, ari makan ku kenca. Dibalik urang mah katuhu kanan buat makan,
kiri buat membersih. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan urusan irigasi dan kebersihan itu tanggung jawab si tangan kiri. Hal-hal yang berkenaan dengan ruangan-ruangan yang tidak bersih, kamar mandi misalnya, itu juga urusan tanggung jawabnya kaki kiri. Nanti kalau dapat hadiah mereka itu, hadiah tersebut berupa cincin, berupa jam tangan, berupa gelang, maka hadiahkan itu kepada si kiri sebagai buruh dari upah bebersihnya. Itu filosofi saya aja itu. Jadi kenapa segala macam itu di kiri gitu ya? Kalau saya bukan lebih praktis. Kenapa yang segala cincin di kiri, gelang di kiri? Itu kalau kata orang-orang itu penghargaan kepada si kiri yang telah berjasa dalam bidang irigasi dan kebersihan. Irigasi dan kebersihan. Ada si kanan mah biasa baik, biasa bagus. Jadi kalau dapat apa-apa teh nggak dikasih, kasih ke kiri. Itu filosofinya di sana. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nanti kalau pertanyaan disampaikan aja. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha bi nasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslim. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berwudu tawaddo'a ya. Famasaha lalu mengusap binasiyatihi kepalanya atau ubun-ubunnya, wa 'alal imamati wal khuffaini dan juga ke sorban beliau, juga sepatu beliau. Nah, ini pertanyaan waktu itu tuh. Kalau orang pakai sorban, pakai kopiah, kalau kopiah relatif bisa dibuka. Tapi kalau sorban Bu yang mengikat begini, itu kalau dilepas itu agak susah makainya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW membolehkan kalau orang pakai sorban yang susah dibuka, sebagaimana halnya sepatu, untuk diusap saja saat berwudu. Kemarin pertanyaannya kan pakai jilbab itu ya, boleh nggak jilbab diusap? Sama. Dalam kondisi tertentu ketika berwudu, apalagi tempat umum ya, itu cukup diusap saja jilbab. Tidak perlu dibuka, cukup diusap saja. Sebagaimana kos kaki atau sepatu atau ikat kepala, sorban kepala. Ya, jadi bahwasanya Rasulullah SAW berwudu dan mengusap kepalanya atau ubun-ubunnya itu, wa 'alal imamati dan juga mengusap sorban kepala. Betul ya, sorban namanya ya? Kalau yang di kepala itu? Iya, sorban gitu. Dan kedua sepatunya. Kalau siku gimana? Ya? Kalau siku tangan, siku sini. Siku dalam wudu. Ya. Nah, kalau siku mah tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ini kepala ya. Kalau siku tidak. Tapi kalau siku itu dalam posisi seperti pakai perban ya, atau pakai penutup yang sifatnya itu menempel dan itu boleh, atau yang susah dibuka seperti jam ini tidak usah dicopot kalau wudu, pakai aja wudu biasa, karena dengan dia terkena air di permukaannya itu sudah gitu. Diusap juga bisa, tapi kalau saya lebih tenang dibuka gitu, lebih afdol dibuka, takut rusak juga yang pertama, yang kedua biar kenanya sempurna. Kalau cincin kan Nabi mencontohkan diputar-putar tuh. Kalau jam juga diputar aja gini, kalau memungkinkan. Tapi pada hakikatnya kalau sesuatu itu nempel di tubuh kita, lalu kita berwudu, itu kalau nempelnya itu susah dilepas, itu boleh diusap saja. Contohnya sorban, sepatu, kaos kaki, kemudian juga kalau ada di tangan ada perban, ada kain ya, itu bisa diusap saja. Poin-poin dari hadis di atas adalah satu, al-hadis fihi hikayatul mashi 'alan nasiyati wa 'alal imam. Hadis tersebut berbicara tentang kebolehan mengusap bagian kepala dan bahkan sorbannya. Sorban kepala ya. Wa qala bil mashi 'alaihima ma'an ba'dul ulama. Ya, sebagian ulama
Sebagian ulama berpendapat dua-duanya. Jadi diusap juga, tutup kepalanya juga. Dua-duanya gitu. Ada ulama pendapat seperti itu. Mana yang paling kuat? Warrajih annal jam'a bainahuma innama huwa bi riwayatil hadis. Nah, sesuai dengan riwayat hadis tadi, maka penulis kitab ini menyarankan itu diusap dua-duanya. Jadi sepatu diusap, sorban juga diusap. Jadi boleh, boleh dua-duanya. Wa annahu masaha 'alal imamati wahdaha. Dan ada juga riwayat lain Rasulullah SAW mengusap sorbannya itu tanpa mengusap kepalanya. Jadi tidak perlu ini diusap kemudian sorbannya juga. Jadi cukup sorbannya aja. Ketika wudhu itu sudah beres semua, ketika kepala diusap aja. Langsung ke kaki setelah itu. Boleh. Nanti kita bahas hijab gimana. Wa masaha 'ala ra'sihi wahdahu mubtadi'an bin nasiyah. Dan juga beliau mengusap kepala kalau tidak pakai sorban setelah terpisah. Jadi hanya dua pilihannya Nabi itu kata riwayat ini. Satu, kalau tidak pakai sorban berarti gini. Kalau beliau pakai sorban, sayang saya tidak sorbannya ya. Sorbannya aja diusap gitu. Jadi beliau kalau pakai sorban ngusap sorban, kalau tidak pakai sorban yang ngusap kepala gitu. Berarti kalau saya perhatikan, yang namanya ngusap kepala itu tidak mesti kepalanya dalam bentuk fisik. Apa yang ada di kepala itu yang mewakili kepala gitu. Diusap gitu. Dengan riwayat hadis ini. Faja'at riwayatul hadis bil jam'i bainahuma. Meskipun ada hadis lain yang berbicara dua-duanya diusap, ya kepalanya ya sorbannya. Fadhana ba'dul ulama annal jam'a huwal bil amali aidan. Itu berarti kembali ke mana kita menguatkan dari dua pendapat itu ya. Mau pendapat yang dua-duanya diusap silahkan, mau pendapat yang salah satunya juga silahkan. Jadi ibu boleh membuka kerudung lalu mengusap kepalanya, ibu boleh juga mengusap kerudungnya saja atau dua-duanya. Ya kepalanya, ya kerudungnya. Mungkin kepalanya sebagian ya yang bisa diraih lah. Bisa diraih kan. Sebagai syarat saja. Lalu mengabdolkannya dengan diusap. Kan syarat mengusap kepala itu paling minimal sepertiga. Sepertiga bagian kepala. Kalau Imam Syafi'i itu yang penting 3 helai rambut. 3 helai rambut itu sudah mewakili kepala. Imam Abu Hanifah 1/4 kepala, artinya 1/4 itu ya seginilah. Imam Syafi'i 3 helai, maka di pesantren mah Bu, wudu baru teh kieu Bu. Ya, pernah melihat wudu di pesantren? Cuma begini aja. Yang penting rambutnya kena 3 helai beres sudah. Tidak sampai. Alasannya kata Imam Syafi'i 3 helai itu mewakili kepala. Tapi kalau kita melihat hadis Nabi kan enggak. Yang dipelajari gimana kemarin? Dari depan muka sampai ke, dari depan kepala sampai ke belakang. Lalu diputar lagi dan kemudian. Jadi lebih baik kita ikut hadisnya aja, kepala seluruhnya. Walaupun pendapat Imam Mazhab boleh Jadi kalau kita boleh simpulkan, afdolnya itu diusap seluruh kepala sesuai dengan pengamalan hadis. Tapi boleh sebagai sah saja itu sepertiga kepala. Sebagai sah saja, sepertiga kepala. Kenapa kita tidak ambil pendapat yang 3 helai rambut itu sah? Ya khawatir kurang aja. Masa 3 helai rambut mewakili kepala? Kalau 3 bagian kepala masih mungkin gitu. Kalau 3 helai tidak. Jadi kesimpulannya boleh kita mengusap sorban bagi laki-laki, ya kalau perempuan berarti mengusap kerudung saat berwudu. Boleh juga mengusap kepalanya saja, kerudungnya tidak usap. Boleh juga dua-duanya, ya kepalanya diusap, ya kerudungnya diusap. Tapi pertanyaannya, buat apa kepalanya diusap, kerudungnya diusap juga?
yang dibuka aja. Tapi yang saya pahami itu mungkin kepalanya diusap sekedar sah saja, lalu diafdolkannya dengan mengusap kerudung, gitu. Poin kedua, iktisaruhu sallallahu alaihi wasallam ala mashin nasiyati lam yuhfad anhu. Qala Ibnu Qayyim lam yasi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu iktasara ala mashi ba'di ra'si battah. Nah, hadis ini ternyata kata para ulama dinilai apa? Dinilai kata Ibnu Qayyim ya, layasih. Apa layasih itu? Tidak ada yang dapat dijadikan pegangan. Bahwa Nabi berwudu hanya mengusap sebagian kepala, itu kata Ibnu Qayyim tidak ada hadis yang bisa dipegang. Artinya hadisnya lemah. La yuhfad anhu, ya, tidak ada hadis yang dapat dipegang. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan lam yasih anhu, tidak sahih. Pertanyaannya adalah, kalau Imam Muslim mensahihkan, masa imam yang lain melemahkannya? Maka kita pegang yang lebih kuat dalam ilmu hadis, Imam Muslim kita pegang. Karena Sahih Muslim itu sahih nomor 2 setelah Sahih Bukhari. Jadi ini pembahasan ilmu hadis, tidak usah terlalu dalam ya. Kesimpulannya adalah bahwa mengusap kepala saat berwudu boleh sebagian, boleh juga seluruhnya. Tapi afdalnya seluruhnya. Ya, biar nggak pusing ya, biar nggak liar. Mengusap kepala saat berwudu boleh sebagian, boleh seluruhnya. Tapi yang afdal adalah seluruhnya. Kapan kita menggunakan hukum boleh berwudu hanya sebagian kepala saja saat mengusap kepala? Kapan kira-kira? Saat darurat, saat banyak orang ya. Saat tempat wudunya tidak kondusif, saat tergesa-gesa dan lain sebagainya. Itu baru kita ngamalkan yang ringan lah, bisa ya. Tapi kalau kita longgar dan sebagainya, lebih baik ngamalkan yang afdol, mengusap seluruh kepala. Poin ketiga, jawazul mashi alal imamah. Dibolehkan saat berwudu hanya mengusap sorban saja ketika bagian kepala dari berwudu itu. Jadi tangan biasa dibasuh, kaki biasa dibasuh, wajah biasa dibasuh. Nah, pas bagian kepala cukup diusap sorbannya saja. Wa huwal masyhur fi madhabil Imami Ahmad. Itu pendapat yang paling masyhur di mazhab Ahmad bin Hanbal. Lihat hadis, karena dalil hadis ini bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu mengusap sorbannya dan juga sepatunya. Artinya sorban memiliki hukum sepatu. Gitu. Walima rawal Bukhari an Amr bin Umayyah, juga di hadis lain, hadis Bukhari disebutkan ra'aitu Rasulullah SAW, bahwa Amr bin Umayyah melihat Rasul SAW mengusap sorbannya dan kedua sepatunya. Wa huwa min mufradati madhabil Imam Ahmad fala yasihul mashu 'alaiha inda laimatin. Nah, tapi di imam yang 3, berarti Syafi'i, Maliki, Hanafi, tidak mendukung pendapat itu. Ini perlu diketahui bahwa mengusap sorban saat berwudu hanya ada di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya hadis yang barusan kita baca nomor 43. Adapun imam lain selain Imam Ahmad, berarti Hanafi, Maliki, Syafi'i, tidak mendukung pendapat itu. Berarti tidak sah orang berwudu hanya mengusap sorban kepalanya, tetapi harus diusap kepalanya secara sempurna. Nah, belajar fikih selalu ada perbedaan pendapat.
mau tidak mau ya, tidak bisa saklek. Ibu-ibu gimana kira-kira? Mau ngambil pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadis nomor 43 atau ngambil pendapat 3 imam yang lain yang kekeh dengan hadis yang dulu kita pelajari bahwa Rasul mengusap kepala dari bagian depan sampai belakang dan dibalikin ke depan lagi. Kira-kira kalau saya boleh tanya mau ambil pendapat yang mana itu? Dari Kalau saya dua-duanya punya argumen. Kalau saya pribadi ya, misalnya saya perempuan ya dibuka aja situ, nggak setengah-setengah gitu. Berarti mengambil pendapat yang pertama ya, yaitu mengusap seluruhnya. Berarti ibu sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama. Berdasarkan hadis, dalilnya bukan yang ini tapi dalilnya yang sudah kita pelajari itu bahwa Rasul mengusap seluruhnya. Kalau wudhu kayak kos kaki juga dibuka aja gitu tangan. Kecuali gimana Pak Ustaz kalau tangannya kan suka susah, karena kan adanya panset gitu ya, kan suka susah gitu. Kalau alasannya sepatu susah dibuka Enggak, tapi sepatu dibuka, nggak masalah. Cuman kalau tangan aja suka ada yang sereng lah gitu misalnya. justru yang saya lihat ini yang nggak ada rukhsah itu di tangan. Oh, gitu. Yang ada rukhsah itu di kepala sama di kaki malah. Yang ada keringanan itu di kepala dan kaki. Di tangan tidak diceritakan, di muka tidak diceritakan, kecuali dalam kondisi pakai sorban, pakai perban, atau pakai gips, atau pakai alat bantu kesehatan lainnya yang ada di Pak Ustaz katanya diusap, maksudnya diusap tanpa air atau gimana? tayamum. Oh, Ya, tayamum. Diusap. Jadi air yang nempel di kulit aja gini. Air yang nempel di telapak saja diusap. ya. Jadi khusus tangan dan wajah ya, itu hanya boleh diusap saat kondisi tadi pakai perban, pakai gips atau lain-lain. Tapi tentang kepala dan kaki ada hadis khusus yang memberikan keringanan tersendiri. Gitu. Sesuai dengan pengamalan hadisnya. Kita lanjutkan pembahasannya. Poin ke berapa Bu? 3, 4. Wa qad ishtarata ashabuna li sihhatil masyi 'ala al-imam salasata syurut hiya. Dibolehkannya mengusap sorban di bagian kepala saat berwudu syaratnya 3. Yang pertama antakuna ala dzakarin dunal unsa. Nah, ini nih, orang yang membolehkan mengusap sorban di kepala memiliki syarat tidak berlaku pada wanita. Tidak berlaku pada wanita. Syarat yang kedua, antakuna satiratan li ghairi mal adah kasfihi min ra'si. Memang sorbannya itu menutup kepala banget. Susah dicopot. Kalau dicopot susah lagi makanya. Repot gitu. Bahasa kerennya terempong. Syarat yang ketiga, antakuna muhannakatan au data dawabah. Itu susah dibuka itu. Kalau dibuka tuh malah terurai bercerai-berai gitu, susah dipasang lagi kalau dibuka tuh. Nah, itu 3 syarat dalam pendapat Imam Ahmad yang membolehkan ketika berwudu mengusap sorban itu. Syaratnya 1, berlaku bagi laki-laki saja. Yang kedua, memang kepalanya itu tertutup dan susah dibuka, si sorbannya itu susah dipakai lagi kalau dilepas. Yang ketiga, Kedua dulu, Pak. Ya? Yang kedua. Yang kedua menutup semua kepala. Menutup semua kepala sorbannya itu. Yang ketiga tadi kalau dilepas itu repot, darurat, repot, orang jadi susah gitu. Qauluhu tawadda istadalla bihil hanabila ala jawazil masyi ala al-khuffaini wa nahwihima idza labisahuma ba'da kamali taharatil fa in kana taharatuhu tayammum lam yasih. Nah, tayamum mah enggak sah. Kalau tayamum kan enggak pakai air, tidak usah diusap-usap. Kan cuma wajah dan tangan aja. Jadi dalam tayamum tidak sah yang namanya mengusap sepatu, kaos kaki dan juga mengusap sorban. Mengusap sorban. Dan ternyata ulama yang membolehkan mengusap sorban saja berdasarkan hadis nomor 43 tidak mengizinkan untuk wanita. Jadi wanita
Kalau berwudu ya buka berarti seperti biasa. Wanita ketika berwudu dibuka saja seperti biasa. Biarpun darurat. Ya? Biarpun darurat. Biarpun darurat. Mendingan pakai tadi celah pendapat yang tadi, boleh sepertiga bagian kepala, boleh seperempat bagian kepala, atau darurat banget ya 3 helai rambut. Paling itu celahnya. Jadi digigit-gigitan gini, bisa kan? Selain Imam Ahmad berpendapat boleh sebagian kepala, berarti kan sepertiga, seperempat kepala itu boleh. Tapi Imam Ahmad harus seluruhnya. Jadi emang unik, pendapatnya unik. Kalau dilepas sorbannya, seluruh kepala harus diusap. Imam Ahmad ini. Tapi kalau pakai sorban boleh diusap aja. Ada pendapat imam-imam yang lain yang 3 tadi, tidak boleh mengusap sorban, tapi boleh mengusap sebagian kepala. Paham ya? Abu Hanifah boleh seperempat kepala, Imam Syafi'i boleh sepertiga kepala, bahkan 3 helai rambut boleh. Tapi melarang mengusap sorban. Imam Ahmad tidak membolehkan sebagian kepala, tapi membolehkan mengusap sorban. Balik ya. Itu unik, Mas. Jadi sederhananya mah kalau Imam Ahmad itu usap sekalian, buka, atau usap saja sorbannya. Jadi pilihannya 2, usap seluruh kepala atau usap sorban aja. Itu Imam Ahmad. Kalau imam selain Ahmad berarti 3, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Boleh usap sebagian kepalamu, tapi nggak boleh usap sorbanmu. Gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham ya kita ulangi lagi nanti. 3 kali lagi mau ya. Diingat-ingat aja. Diingat-ingat saja. Nah itu. Nah hadis ketiga ada sedikit lagi oke ya. 3 hadis ya sebagaimana janji kita di awal. 3 hadis. Hadis nomor 44. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi. Di dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji Nabi SAW ada keterangan Rasul bersabda ibda'u, lakukanlah ibadah bima bada Allahu bihi dengan cara tartib dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menjadi dalil bahwa tartib ibadah itu hukumnya wajib. Kata Nabi, urutkanlah ibadahmu sesuai dengan urutannya Allah. Sekali lagi, urutkanlah tata cara ibadahmu sesuai dengan urutan yang Allah ajarkan gitu. Tartib. Kesimpulannya, tartib dalam ibadah hukumnya wajib. Tartib sholat, urutan sholat wajib begitu. Tartib wudu, urutannya harus begitu. Tartib puasa, tartib yang lain-lain. Akhrajahu Nasai, hadis ini ditakhrij oleh Nasai, Imam Nasai dan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Pelajaran dari hadis nomor 44 atau nomor 3 di hari ini. Pertama, Allah tabaraka wa ta'ala dzakara sifatal wudu fi ayatil Maidah fi qaulihi. Allah menyebutkan tata cara wudu dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum sampai akhir. Farattaba a'dha'al wudu mubtadi'an bil wajhi. Di situ Allah mengurutkan muka dulu, lalu kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Fatartibuhu hasba hadza tartibul hakim jaa fil ayatil karimah. Jadi ayat Al-Maidah ayat 6 ya, ayat 6. Jadi tartib itu adalah bagian dari hikmah Allah. Kenapa tartibnya seperti itu? Itu ada hikmah yang besar dari Allah. Secara kesehatan, secara kebersihan,
secara kepatutan, itu tartib itu sudah hikmatullah, sudah hikmah dari Allah. Contoh kecil saja Pak, ibu-ibu kalian. Di dalam tata cara mandi besar, itu kan kita disuruh untuk satu apa? Cuci tangan dulu, kemudian berwudu, kemudian usapkan air ke kepala, kemudian banjurkan ke kepala. Setelah situasinya kondusif, lalu banjurkan ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, baru jebur. Itu secara kesehatan sangat baik sekali. Karena kalau orang kaget mandi dingin, bisa stres, bisa stroke. Sarafnya itu kaget karena darah itu mengejar ke bagian anggota tubuh yang terkena rangsangan baru dingin misalkan. Itu darah tuh dengan cepat menyerbu ke situ. Ketika ada rangsangan dari luar yang berbeda dengan suhu ruang, itu si darah nyerbu ke sana. Dalam waktu yang cepat dan mendadak, itu bisa menyebabkan stroke. Maka sangat tidak dianjurkan orang mandi dengan air dingin secara langsung, berbahaya. Banyak orang berenang, akhirnya kan kram, kali giben, kemudian apalagi tuh kejang, beku, karena ngegebur langsung ke kolam, tidak adaptasi dulu. Kan anjurannya apa? Setelah stretching itu, air tuh gini-ginikan dulu, kebadankan dulu, ya, ke kepala. Itu belajar dari mandi junub itu. Kata Nabi kalau seseorang mandi junub basuh kedua tangan, lalu berwudu. Setelah berwudu air ruru, tahu ruru kan, diginikan air ke kepala nih. Setelah kondusif kepalanya, ambil air ke kepala dulu 3 kali, beres kepala, badan sudah siap menerima air dingin, kanan, lalu ke kiri, lalu semuanya. Terus bagaimana kalau mandi junub dengan air panas? Sama tata caranya, sama seperti itu, tidak beda. Hanya saja karena pensyariatan dulunya air dingin, maka hikmah besarnya adalah syariat tidak mau membuat orang sakit gara-gara tartib ibadah yang salah. Puasa, kenapa diawali sahur dulu? Kenapa diawali dengan sholat subuh dulu, gerakan? Orang kan pada ke masjid bergerak semuanya. Lalu masuk setelah itu ibadah puasa. Nah, tartib ibadah itu bagian dari hikmatullah. Apa hikmatullah itu? Hikmah dari Allah. Jadi tartibul ibadah selain wajib, dan itu adalah fardu, ketentuan dalam ibadah. Yang kedua, hikmahnya itu bagi manusia itu sangat berguna sekali. Saya ingat Profesor Hembing, Profesor Hembing, ahli pengobatan herbal, itu beliau membuat sebuah buku tentang rahasia gerakan sholat. Kenapa diawali dengan takbiratul ihram? Kenapa ruku dulu baru sujud dulu? Apa faedah ruku sujud? Itu dalam sholat, dalam satu gerakan sholat itu puluhan faedah kesehatan. Sujud saja itu puluhan faedah kesehatan. Kata beliau profesor ahlinya. Dalam ruku puluhan faedah kesehatan. Dalam tartib, kenapa takbir dulu, berdiri dulu, lalu ruku, lalu sujud, itu faedahnya berpuluh-puluh faedah kesehatan. Kata para ahli kesehatan, itu sholat itu merupakan gerakan yang paling ideal untuk kesehatan kita. Nah, itu namanya takdir yang bukan takdir, tartib, maaf. Tartib yang apa istilahnya? Punya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain perintah yang wajib, juga ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, an hadza tartib al-madhkur fil ayati fardun fil wudu'. Nah, tartib ibadah hukumnya fardu. Jadi kalau ada orang berwudu tangan dulu baru kepala, itu merusak fardu, itu batal. Kalau ada dalam orang ibadah haji, tawaf dulu baru ihram, itu merusak fardu. Atau wukuf dulu baru ihram, yang merusak fardu itu. Apalagi sholat, sujud dulu baru takbiratul ihram, itu namanya merusak fardu, tidak sah. Falau atabihi ala ghairi hadza tartib lam yasih wudu'uhu. Apabila orang ada yang melanggar tartib ini,
wudunya tidak sah. Wa minal fuqaha man yusahihu, tapi ada saja kalangan pendapat fikih yang menyatakan sah. Fikih selalu begitu, Bu. Fikih itu selalu begitu. Jadi setelah kita habis-habisan nerangkan bahwa tartib itu hukumnya fardu karena ada hikmah Allah di situ, baik yang terlihat atau yang tersembunyi, dan tartib itu hukumnya wajib, jika tidak dilaksanakan adalah batal dan tidak sah, tapi tetap ada saja pendapat lain yang minor yang mengatakan tidak tartib pun sah. Jadi ibu mau wudu dari kaki dulu, lalu tangan ke muka, kepala, kata sebagian ahli fikih sah. Tapi kita mengenyampingkan pendapat yang sedikit ini. Kita lebih baik mengambil pendapat yang paling kuat. Sesuai dengan ayatnya aja. Tartibnya. Saya terangkan hanya sebagai bahan diskusi aja. Ternyata di antara ulama ada yang membolehkan. Bukan untuk diamalkan. Yang diamalkan mah yang tartib. Kewajiban atau hukumnya fardu, tartib dalam ibadah. Nomor 3, mimma stadalla bihi ala luzumi hadha tartib huwa idkhulul mamsuh wa huwa ra's bainal mabsulain. Fa innahu lam yadkhulu bainahuma illa mura'atan li tartibil a'dha ala hadhihi al-kayfiyah wa 'adatan an-nusus al-karimah al-bada'ah bil ahami al-aham. Nah, jadi poin ketiga ini memastikan bahwa kepala itu diusap di antara dua anggota sujud yang disuci, dua anggota wudu yang dicuci. Kepala itu diletakkan sebagai apa? Penengah antara dua anggota wudu yang dicuci. Apa itu? Tangan dan kaki. Di antara tangan dan kaki itu mengusap ke kepala. Itu tartibnya. Ini menegaskan aja sebenarnya. Idkhulul mamsuh wa huwa ra's. Jadi idkhul mamsuh itu kepala itu walaupun diusap tapi dia berada di antara dua anggota wudu yang dicuci. Itu semata-mata demi kepentingan tartibul ibadah yang tartib. Nah, poin terakhirnya adalah fal ijma'u ala annahu sunnah la wajib. Kecuali anggota-anggota tubuh yang dicuci ketika berwudu, yang diusap ketika berwudu, ya, yang tidak utama. Kan rukun wudu itu ada berapa, Bu? Wajah, tangan, kepala, kaki, 4 ya. Anggota utama rukun wudu 4 sesuai dengan ayat. Ada anggota tubuh yang bisa kita katakan sekunder lah. Artinya sunnah, afdol saja. Contohnya kumur-kumur, menggosok gigi, masukkan air ke hidung. Kan kumur-kumur tuh apa namanya? Bukan yang primer gitu. Nah, kata penyusun kitab ini, yang sekunder itu mah boleh tidak tartib juga. Sah. Tidak sah itu kalau anggota utama berwudu yang 4 itu tidak tartib, itu tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau anggota wudu yang sekunder tidak tartib pun tidak apa-apa. Jadi misalkan habis selesai wudu lupa belum kumur-kumur, nah bisa langsung kumur-kumur, sah wudunya. Setelah wudu lupa belum masukkan air ke hidung, istinsyak, saya wudu kok belum masukkan air ke hidung. Nah, karena masukkan air ke hidung itu gerakan sekunder dalam wudu, itu boleh tidak tartib. Boleh belakangan. Sah. Tapi kalau anggota yang 4 tadi, jika tidak tartib, batal wudunya. Yang 4 tadi, ulangi. Tangan, wajah, kepala, kaki. Tangan, wajah, kepala, kaki. Itu mah primer. Tidak tartib, batal, ulang. Atau lupa cuci tangan. Lupa cuci tangan, tiba-tiba langsung ke muka. Nah, itu mah tidak masalah. Karena cuci tangan mah sekunder.
tidak kumur-kumur, tidak cuci tangan, tidak masukkan air ke hidung. Ya, kemudian apa lagi contohnya? Tidak tangan kanan dulu atau kaki tangan dulu. Itu tidak masalah. Yang penting 4 anggota wudu yang utama itu tertib. Kalau telinga termasuk kepala ya Mas? Telinga karena dia bagian dari kepala, maka termasuk yang primer. Kalau lupa misalnya. Nah, kalau lupa diulang wudunya. Karena dia bagian dari kepala. Tapi kalau kumur-kumur, kalau masukkan air ke hidung, ya, itu bukan yang primer, itu boleh. Tidak tertib juga boleh, disusul di akhir. Kalau telinga karena pertimbangannya kepala dia, kecuali kalau ada yang beranggapan telinga bukan bagian dari kepala. Ada yang beranggapan telinga itu bukan dari kepala. Tapi tetap dia bagian dari wajah. Bedanya dia dicuci atau diusap. Tapi mulut sama hidung juga kan adanya di wajah. Ya, tapi dia bukan bagian dari wajah. Jadi gerakannya tidak dicantum di ayat sebagai gerakan primer utama gitu. Karena di ayat itu yang primer cuma 4. Muka, wajah, kepala. Muka, wajah, tangan, kepala. Tangan, wajah, kepala, kaki. Tangan dulu, Pak. Muka, tangan, kepala. Atau muka dulu. Fagsi. Tangan dulu wajah. Lihat ayatnya sebentar. Tadi mah Muka dulu. wajah. Muka dulu. Wajah. Muka, maaf ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya 4. Ya. Fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aidiyakum, dan tangan kalian, berarti muka, tangan, wa masahu birusikum, kepala, kemudian kaki, wakilu arjulakum, cucilah apa kaki kalian. Jadi itu 4 ya. Nah, selain yang primer ini itu boleh tidak tertib atau boleh disusulkan kalau lupa, tidak apa-apa gitu. Sebagaimana kesimpulan nomor 4. Amma tartib bainal, adapun tartib kumur-kumur atau istinsak masukkan air ke hidung, ataupun tartib antara satu tangan dengan tangan lain kanan atau kiri, atau antara kaki dengan kaki yang lain, atau telinga satu telinga yang lain, urutannya gitu. Fal ijma' annahu sunnah la wajib. Maka mentartibkannya hanya sunnah, tidak wajib. Jadi yang wajib tartib cuman 4. Saya ulangi, wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Selain itu mentartibkannya adalah sunnah. Tapi kalau kita urutannya benar, illa anna taqdimal yamin afdol, kama taqaddam, adalah lebih afdol. Di sini ada pertanyaan, Bu. Ustaz, Ya. kalau misalnya kita masih ada wudhu, bolehkah kita mengorek hidung? Saat berwudu boleh. Masih ada wudhu gitu. Punya wudu, mengorek hidung tidak apa-apa, kan bukan membatalkan. Mengorek hidung itu bukan pembatal wudu. Tidak apa-apa. Yang batal tuh. Yang membatalkan itu buang angin, kemudian keluar cairan dari 2 arah, 2 lubang ya, depan belakang. Pipis. Ya, kemudian tidur yang Ngorok. nyenyak ya. Tidur yang nyenyak banget itu batal. Nanti pada waktunya kita akan sebutkan apa-apa saja pembatal wudu. Beberapa hal yang membatalkan wudu. Kalau cuman mengorek hidung, mengorek telinga itu tidak batal. Tidak batal. Tidak batal sama sekali bahkan itu. Tidak batal sama sekali. Baik, mungkin itu dulu Bu, cukup ya. Ini ada pertanyaan. Inna sofa wal marwata min syairillah. Ketika Allah menyebutkan sofa dan marwa, sa'i itu kan sofa marwa. Boleh nggak dibalik marwa sofa? Gitu kan?
Maka penjelasan di sini adalah liubayyin annal ibrata bi umumi labdi la bi khusus sabab. Nah, maka jawabannya adalah karena tartib wudu itu wajib, maka tartib sa'i sofa marwah juga wajib. Tidak boleh dibalik dari marwah ke sofa. Marwah sofa, marwah sofa. Tidak berlaku. Karena apa tadi? Dalil wudu yang tadi dan dalil ayat ini menjadi satu kesimpulan bahwa tartib yang Allah tentukan itu sifatnya adalah wajib dan menjadi fardu dalam ibadah. Lagi pula kalau sa'i kita mulai dari marwah tabrakan Bu, madorot juga buat yang lain kan. Maka tartib itu sangat perlu sekali. Baik, mungkin cukup Bu itu dulu. Jika ada Sedikit pertanyaan. aja Pak Ustadz, Ya. sedikit. Kita misalnya lagi sholat, khusus, pas tiba-tiba hidung teh nggak kuat, gatal gimana tuh? Ya digaruk aja. Digini nggak apa-apa gitu, nggak batal. Nggak apa-apa. Katanya ada yang bilang nggak boleh, masa nggak boleh gerak ya? Boleh. Jadi intinya gini kesimpulannya, gerakan untuk kemaslahatan sholat dibolehkan. Bahkan orang maju ke depan shaf ya, shaf depan tuh kosong, yang di belakang tuh maju, boleh. Atau yang di pinggir kosong, geser ke pinggir. Bahkan nendang hewan yang berbahaya juga boleh. Bahkan sampai menyelamatkan orang yang kena bahaya saat sholat boleh. Baik lagi ke sholat langsung sholat. Jadi boleh. Apalagi cuman gagarok boleh. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Yang nggak boleh itu gerakan tanpa pentingnya. Jadi nggak ada keperluannya dia malah banyak gerak. Baik, terima kasih Bu sekalian. Barakallahu walakum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya 3 kali kita libur bisa dipecahkan hari ini.